warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara hal-hal yang berkaitan dengan makanan-makanan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis terakhir an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu thuhul. Qala Abdullah yani ma baqiya minat ta'am. Kata Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan suflu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan maksudnya adalah apa yang tersisa dari makanan. Artinya Rasulullah SAW suka atau senang dengan sisa makanan. Ada beberapa perkataan di kalangan para penjelas atau yang menjelaskan hadis ini, yaitu ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah apa yang tersisa berupa makanan jenis bubur. Ada pula yang mengatakan bahwasanya ma ya'laku fil qidri, sisa makanan yang menempel di kuali atau di panci. Yang jelas al-suflu fal aslu anna suflu huwa baqiyatu kulli syai', yaitu asal usul kalimat al-suflu itu adalah sisa dari setiap sesuatu. Kalau itu makanan berarti sisanya makanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senang dengan sisanya makanan. Artinya dia tidak buang. Dia akan makan, dia akan konsumsi sebagaimana dia makan makanan yang biasa ia makan. Dan sisa dari makanan tidak akan dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Maka ini salah satu petunjuk Rasulullah tentang makanan, maka beliau tidak akan membuang-buang makanan meskipun sedikit, meskipun sisa-sisa yang ada yang menempel di tempat makan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW yaitu sangat menekankan kepada kita jangan mencuci tangan sebelum tangan dijilat. Ya, ini diantaranya kenapa? Diantaranya karena apa? Karena kita tidak mengetahui di mana titik berkah dari makanan tersebut. Bisa jadi titik makanan yang berkah itu adalah titik yang terakhir yang menempel di tangan kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah Rasulullah SAW mengamalkan apa yang ia katakan. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa makanan itu ada keberkahannya dan keberkahannya itu ada pada akhirnya, maka Rasulullah mengamalkan perkataan ini sehingga beliau suka dengan makanan yang terakhir. Sisa makanan dia tidak akan membuangnya, sisa makanan dia senang. Oleh karena itu bahkan Rasulullah SAW tidak menolak ketika habis makan di rumah sahabatnya lalu dikirimi oleh para sahabatnya sisa makanan tersebut, maka Rasul tidak menolak. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya adalah barangkali saja keberkahan makanan itu ada pada titik terakhir dari makanan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekelumit kisah yang sangat singkat ini
menunjukkan beberapa perkara atau hikmah. Yang pertama, demikianlah Nabi Muhammad SAW orang yang sangat tawadhu. Artinya beliau itu tidak meninggi, tidak sombong. Beliau merendahkan dirinya di hadapan sesama sahabatnya atau orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Terhadap makanan, maka beliau merasa butuh dengan makanan tersebut. Tidak seperti sebagian orang-orang yang sombong, tidak seperti sebagian orang-orang yang merasa kaya, tidak seperti sebagian orang-orang yang merasa cukup, harta banyak, sehingga kalau makan, dan kita tahu sebagian orang kaya di tempat kita itu kalau makan, membeli makanan pasti porsinya paling tidak 2 kali lipat. Sisanya bukan untuk dimakan, bukan untuk dikasihkan fakir miskin, bukan untuk dikasihkan tetangganya, ya demikianlah dibuang begitu saja. Dan itu akan kelihatan kebiasaan membuang-buang makanan itu ketahuan ketika dia diundang makan prasmanan. Itu akan kelihatan bagaimana kebiasaan dia membuang-buang makanan. Dia akan mengambil makanan yaitu lebih dari kebiasaan porsinya dia. Kalau dia misalnya makannya setengah piring, dia ambil 1 piring penuh, kemudian dimakan setengahnya, diabaikan. Nah, kalau dibuang atau ditinggalkan separuh makanan yang sudah dia ambil, kira-kira siapa yang mau memakannya? Jawabannya nggak ada yang mau, maka akhirnya terbuang. Maka ini termasuk tabdzir. Oleh karena itu ini pelajaran berharga, ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita diundang makan, ya, dan cara makan itu adalah mengambil sendiri prasmanan, maka mengambil sesuai dengan apa yang kita makan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekiranya kita cukup 1/4 piring, ambil 1/4-nya, kita makan habiskan. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah menyisakan makanan dari bekas beliau lalu kemudian dibuang. Ini bukan sifat tawadhu, ini sifat sombong, merasa seolah-olah dia tidak membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk hal yang diingatkan oleh para ulama, bahwa kalau seandainya kita ini makan lalu nggak habis, mungkin terpaksa karena kekenyangan atau karena kita ini mungkin ngambilnya kebanyakan. Kalau kita makan mudorot kekenyangan lalu kita buang, itu dilarang. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh para ulama, kalau bisa jangan dibuang, ditaruh atau disisihkan, kemudian jangan dicampur kotoran, jangan langsung masuk sampah, karena itu pasti akan dibuang, padahal ini rezekinya Allah. Lalu bagaimana caranya? Kalau memang terpaksa kelebihan makan, kemudian tidak mungkin kita makan karena kekenyangan, maka sisihkan, kemudian jangan dicampur dengan sampah supaya tidak terbuang. Nanti bisa dijemur atau bisa dikasihkan hewan ternak. Yang penting jangan dibuang, karena itu meskipun sedikit adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, ini termasuk sikap Nabi yang menunjukkan bahwa beliau itu orangnya merasa butuh kepada Allah dan merasa butuh kepada rezekinya Allah. Merasa butuh kepada Allah dan merasa butuh kepada rezekinya Allah. Karena memang manusia ini adalah fakir. Allah mengatakan dalam Al-Quran, antumul fuqara wallahu huwal ghani. Kamu sekalian wahai manusia itu adalah manusia-manusia, hamba-hamba yang fakir, dan yang maha kaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka diterapkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula terhadap makanan, beliau tidak akan membuang sedikit pun makanan. Kemudian beliau merasa butuh kepada Allah yang maha kaya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit maka nabiha min adha thumma yakulha wala yad'aha lisyaitan. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, apabila ada satu makanan jatuh dari kalian, jadi makanan yang mau kita makan jatuh, entah roti atau apa, kemudian kena tanah,
maka hendaklah dibersihkan kotorannya, hendaklah ia makan. Kenapa demikian? Jangan sekali-kali membiarkan makananmu dimakan setan. Ini ternyata alasannya. Kenapa Nabi suka dengan sisa-sisa makanan tidak dibuang? Kenapa? Kalau dibiarkan tersisa, maka yang makan adalah setan. Padahal itu makanan kita. Atau mungkin saja ada keberkahan di dalam makanan tersebut sedangkan kita tidak mengetahui. Maka ini kadang-kadang kita jumpai sebagian kaum wanita, ibu-ibu, panci yang ada bekas makanan, nasi misalnya, itu masih banyak yang menempel di panci tersebut. Langsung saja kemudian ditaruh di tempat cuci piring, dicampur dengan air, dicampur dengan sisa-sisa yang kotor, kemudian akhirnya dibuang masuk ke saluran air, sampah, atau masuk ke got dan semisalnya. Ini termasuk membuang-buang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dihabiskan. Kalau bisa dihabiskan. Itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sikap ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya. Rasulullah adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau Allah memberikan dia nikmat fisik sehat walafiat, maka digunakan badannya untuk ibadah. Makanya dulu kita pernah menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau sudah diampuni dosa-dosamu kalau ada. Tapi mengapa engkau kalau sholat sampai bengkak kakimu?" Rasulullah mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura." Mengapa aku tidak senang menjadi seorang yang pandai bersyukur? Artinya mensyukuri nikmat fisik badan yang sehat itu digunakan dengan apa yang dicintai oleh Allah seperti ibadah. Demikian pula mensyukuri nikmat makanan. Bagaimana caranya? Memanfaatkan makanan, mengonsumsi makanan sebaik mungkin dan tidak membuang meskipun sedikit dari makanan tersebut. Ini termasuk bentuk syukur nikmat berupa makanan. Oleh karena itu kadang-kadang kita tidak menyadari sisa makanan yang sedikit kita upayakan kita habiskan. Kalau kita berniat mensyukuri nikmat Allah, maka pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmatnya Allah, niscaya aku akan tambah. Jadi boleh jadi ikhwan fillah azakumullah, dengan kita berusaha menghabiskan makanan kita tidak terbuang sedikit pun, maka Allah terus menambah nikmat itu. Rezeki kita ditambah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa. Tapi kalau kita buang-buang, ingat Allah menyiapkan azab yang sangat pedih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi apabila kalian tidak mensyukuri, yaitu ingkar kepada nikmatku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, azabku sangat pedih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama juga mengatakan bahwa mensyukuri nikmat Allah yang kecil itu merupakan jalan dimudahkan sebagai orang yang mensyukuri nikmat Allah yang besar. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat yang kecil, itu jalan kemudahan bagi kita bisa menikmati dan mensyukuri nikmat yang besar. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Makanya para ulama mengatakan bahwa kalau kita biasa mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, yang kecil, maka kita akan dipermudah oleh Allah untuk mensyukuri nikmat Allah yang lebih besar. Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang kecil, mana mungkin kita mensyukuri nikmat Allah yang besar. Dan kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah, maka janji Allah, Allah akan menambah nikmat tersebut. Ini mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kita ini disuruh untuk mensyukuri meskipun sedikit nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan tidak boleh kemudian kita selalu kurang.
Kita harus mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Sekarang kita ini hidup, syukuri kehidupan ini. Kita hidup punya nikmat yang banyak dilalaikan oleh orang, kesehatan dan waktu. Kita sehat, kita bisa beraktivitas. Sementara banyak orang yang sakit sehingga tidak bisa beraktivitas. Ke masjid pun nggak bisa. Waktu luang, kita bersyukur kepada Allah punya waktu sehingga kita bisa gunakan untuk kebaikan. Sementara orang sibuk mencari nafkah sehingga tidak bisa beribadah. Itulah karakternya manusia. Sibuk mencari rezeki, kemudian apa? Kemudian tidak sibuk untuk beribadah. Tapi kalau sudah sakit, maka sibuk mencari kesehatan. Diabaikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia beli kesehatan dengan apa yang ia punya berupa rezekinya Allah. Berapapun akan dia beli untuk mengembalikan kesehatannya. Dan baru dia merasakan bahwa betapa mahal kesehatan tersebut. Oleh karena itu sayang sekali kalau tidak kita gunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu tips supaya kita pandai bersyukur atas nikmat Allah meskipun sedikit adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian dalam hal duniawiyah, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian dalam hal duniawiyah. Kenapa demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan begitu engkau lebih bisa supaya tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Artinya engkau akan menghargai nikmat Allah. Engkau akan bersyukur dengan nikmat Allah. Oh, melihat orang yang lebih lemah, alhamdulillah saya lebih dari dia. Baik nikmat kesehatan, baik nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat umur, semuanya, nikmat pekerjaan. Kalau kita melihat orang yang lebih tinggi, maka tidak ada puas, selalu kurang. Itu ya rezekinya. Itulah rahasia orang-orang yang hidupnya tenang. Kenapa sih kadang-kadang orang ini miskin, orang ini tidak punya apa-apa, orang ini tidak punya rumah, masih kontrak rumahnya, tapi kenapa dia bahagia, tenang hidupnya? Di antara resepnya adalah dia selalu melihat kepada orang-orang yang lebih lemah dalam urusan dunia. Sehingga apa? Timbul rasa bersyukur dan tenang hatinya. Ditambah lagi sifat qanaah, menerima pemberian Allah setelah dia berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama dari hadis yang singkat tadi, yaitu Rasulullah suka dengan sisa makanan tadi, ini menunjukkan betapa Rasulullah memiliki sifat qanaah. Qanaah itu nerima, ya, yang diberikan oleh Allah kepada dia, maka Rasulullah terima, tidak protes. Jadi kalau kita ini bekerja pagi sampai sore, kok ternyata dapatnya cuma sekian, sementara tetangga dapatnya banyak, terima, rela dengan pemberian Allah, tidak usah tanya kenapa ya Allah, tidak usah protes, karena inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita merasa bahwasanya kenapa saya tidak seperti dia, mungkin ada kekurangan dari kita, cara bekerja kita, tips kita bekerja kurang bagus, kita malas, kita kurang bisa membaca peluang, mungkin. Tapi kalau sudah maksimal kita terapkan semuanya, usaha kita kira-kira nggak ada kekurangan sama sekali, tapi kok ternyata Allah memberikan cuman sekian, maka gunakan sifat qanaah. Kemudian lihat kepada orang-orang yang lebih lemah, supaya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, akan ditambah rezeki Allah kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hakikat daripada kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hakikat kaya itu adalah ketika kaya jiwanya, bukan kaya harta, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil arad
walakinnal ghina ghinan nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kaya yang sesungguhnya adalah kaya harta benda, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah ketika kekayaan itu ada dalam hati. Di antaranya adalah ada sifat qanaah, menerima, kemudian bersyukur. Itulah kaya yang sesungguhnya. Kenapa demikian ikhwan fillah azakumullah? Karena kalau kita sudah punya semuanya tapi nggak ada qanaah, maka yang terasa kurang. Ada orang kaya raya, semua punya, tapi mikirnya ke atas, mikirnya kepada orang yang lebih kaya. Oh, tetangga itu mobilnya 3, saya masih 2, maka dia terus merasa kurang. Sudah punya mobil 3, dia melihat tetangganya yang lebih kaya, oh rumahnya itu lebih mewah, maka terus merasa kurang. Ada orang rumahnya sudah mewah, melihat orang lain yang lebih kaya, oh dia itu punya perusahaan sementara saya tidak, terus merasa kurang. Tidak akan berhenti. Dan itulah karakter manusia, dia tidak akan berhenti kalau urusan dunia. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, seandainya ada orang punya 1 lembah ternak, maka dia akan ingin berharap punya lembah yang kedua, ketiga, yang keempat, terus tidak akan berhenti. Jiwa manusia begitu. Meskipun dia sudah tua, dia tidak akan berhenti semangat untuk mencari dunia. Itu tabiat manusia. Berhentinya ketika dia mati. Tidak mengapa orang semangat mencari dunia, tapi yang menjadi masalah ketika dia lupakan kebahagiaan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Contohnya apa? Ketika dia kerja, kemudian lupa tanggung jawab sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Salatnya diabaikan, kewajiban-kewajiban zakatnya diabaikan, dan lain sebagainya. Ini namanya orang-orang yang tertipu dengan dunia. Tapi kalau orang yang tidak tertipu dengan dunia, ketika dia sholat, dia adalah orang yang paling awal sholatnya. Demikian pula kita bayar zakat, ketika dia sedekah dan lain sebagainya, dikeluarkan hak-hak hartanya. Maka orang seperti ini orang kaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka disebutkan oleh Ibnu Battal tentang qanaah itu adalah ar-ridha bi qada'illahi wat taslimi li amrihi, ilma anna ma 'indallahi khairun lil abrar. Hakikat qanaah itu adalah ridha dengan ketetapan Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah itu berarti ketetapan Allah, ridha. Kemudian berserah diri terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian disertai dengan keyakinan bahwa yang disimpan di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang baik. Artinya apa? Orang yang di dunia, kita di dunia, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tenang. Yang kita inginkan selama itu baik, disimpan oleh Allah dan akan diberikan berlipat-lipat ganda di akhirat kelak. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menceritakan kepada kita, orang yang berdoa selagi syaratnya terpenuhi, doanya bukan doa yang haram, itu pasti dipenuhi oleh Allah, mustajab pasti. Cuman cara Allah memberikan pengabulan doa itu ada 3 macam. Yang pertama, dikasih sesuai dengan permintaan. Ada orang minta, ya Allah mudahkan rezeki, dimudahkan rezekinya. Ini kontan namanya. Ya Allah, saya sudah bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Ya Allah, karuniailah saya anak. Ternyata bulan depan istrinya hamil. Ini kontan namanya. Ini yang pertama, bentuk Allah memberikan pengabulan doa, dan itu pasti. Yang kedua, Allah tidak mengabulkan seperti yang ia minta, tetapi Allah mengabulkan permintaan yang semisal tapi bukan yang diminta, tapi Allah palingkan setimpal dengan apa yang dia minta. Contohnya apa? Contohnya disebutkan oleh para ulama, ada orang minta uang. Ya Allah, aku punya keinginan uang 100 juta. Dia doa seperti ini, dia lakukan kebaikan, dia tidak berbuat dosa, syarat rukunnya terpenuhi, minta kepada Allah 100 juta. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Doa
Allah tidak ngasih 100 juta, tetapi Allah ngasih yang sebanding dengan 100 juta. Bisa. Apa itu? Dia diselamatkan dari kecelakaan. Andaikan dia kecelakaan, operasi habis 100 juta. Tapi Allah selamatkan dari kecelakaan sehingga dia tidak mengeluarkan 100 juta. Sama saja. Kadang-kadang Allah menerima atau mengabulkan doa dari sisi yang lain. Apa itu contohnya? Disembuhkan dari penyakitnya. Karena kalau dia terus berpenyakit seperti ini, dia akan mengeluarkan untuk beli obat sampai banyak sekali. Tapi Allah tiba-tiba sembuhkan penyakitnya sehingga tidak perlu beli obat. Ini sama dengan orang dapat rezeki juga. Atau orang berdoa minta uang, tapi ternyata Allah melimpahkan kesehatan yang sempurna. Andaikan Allah kasih sakit, maka rezekinya akan berkurang karena harus membayar untuk mengembalikan kesembuhannya. Ada lagi orang minta minta rezeki, minta naik pangkat misalnya, tapi Allah mengabulkan dari sisi yang lain. Apa itu? Dianugerahkan seorang anak yang saleh. Anak yang saleh itu mahal gak kira-kira? Mahal? Berapa? Berapa harganya anak saleh? Tak terhingga harganya. Bisa sampai 1 M. Gambarannya begini, ada seorang kaya raya. Ada orang kaya raya. Beli apa saja bisa. Mobilnya apapun ada. Rumahnya mewah, bahkan banyak rumahnya. Anaknya banyak. Cuman dari sekian banyak anak, ada beberapa anak yang belum dikasih oleh Allah berupa sifat kesalihan. Sehingga bapak yang kaya raya ini harus mengembalikan anak menjadi saleh dengan uang miliaran. Ternyata begini caranya Allah mengeluarkan harta si orang kaya tadi. Dibuat anaknya ini nakal, berurusan dengan polisi, penjara, harus denda ini, denda itu, keluarkan uang miliaran untuk mengembalikan anak menjadi anak yang saleh. Tersandung kasus narkoba, diurusi sampai dia bisa keluar dari jerat hukum habis 1 M. Ternyata untuk mengembalikan anak ini ke rumah saja 1 M. Terjerat misalnya perjudian, ditebus dengan uang 1 M juga, 2 M sudah. Ya, lalu sakit karena sering narkoba, sakit. Biaya operasi, biaya ini 2 M. Untuk mengembalikan supaya sehat saja sudah berapa M itu. Belum lagi nanti baru belajar kesalehannya, belajar mengaji, harus mendatangkan guru privat, dibayar mahal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memberikan rezeki berupa anak yang saleh. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antum kita semua meskipun kadang-kadang kita ini tidak kaya raya, ya, kita ini biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin di antara kita ada yang miskin, ya, tapi punya anak yang saleh, itu bisa mengalahkan orang yang kaya raya yang kita ceritakan tadi. Karena orang yang kaya raya tadi belum dikaruniai anak yang saleh, dan dia harus mengeluarkan miliaran untuk menjadikan anak yang saleh dan belum juga saleh. Sementara ada di antara kita yang biasa-biasa saja, gaji tidak terlalu besar, kerjaan juga tidak banyak-banyak juga, artinya tidak menghasilkan banyak, tapi di rumah anak-anaknya nurut, disuruh ngaji-ngaji, berbakti kepada orang tua, ya, kemudian disuruh sholat, bahkan tidak pakai nyuruh lagi, sholat ya sholat. Anak-anak yang perempuan berjilbab, tidak pakai disuruh. Ini luar biasa. Berarti Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh. Sementara sebagian orang yang kaya raya belum dianugerahi anak-anak yang soleh. Kadang-kadang begitu. Jadi apalagi kalau ada orang kaya raya, anaknya saleh salihat, ini luar biasa, surga dunia. Oleh karena itu kita berharap memiliki anak keturunan yang saleh dan salihat. Dalam Al-Quran banyak doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku anak-anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Limpahkanlah kepada kami anak dan istri yang menjadi qurratu a'yun,
menyenangkan kami tidak hanya di dunia, berlanjut di akhirat kelak. Ini luar biasa. Oleh karena itu kita kembali kepada masalah yaitu qanaah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi waqluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Ini doa qanaah. Kita mungkin yang masih ada ganjalan hati ketika melihat, kok cuman sekian rezeki saya, bulanan sekian, belum habis tanggal sudah habis duluan, bahkan ngutang. Perlu banyak-banyak berdoa ini. Doanya adalah Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku sifat qanaah, nerima terhadap apa yang kau limpahkan rezeki kepada aku, dan berkailah aku dalam rezeki itu, dan berilah ganti yang lebih baik atas setiap apa yang terlewatkan dariku. Apa yang aku harapkan ternyata nggak dapat, ganti dengan kebaikan. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesia, karena doa ini tidak seperti sholat. Boleh dengan bahasa Indonesia kalau tidak hafal dengan bahasa Arab. Ya Allah, anugerahkan sifat qanaah kepada aku terhadap apa yang kau limpahkan rezeki kepada aku, dan berkailah rezeki itu buat aku, dan berilah ganti yang lebih baik dari apa yang terlewatkan dari aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, dari kisah Nabi SAW suka dengan sisa makanan tadi, maka Nabi adalah orang yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada pribadinya. Apa artinya? Rasulullah ini kan punya makanan, tapi subhanallah ketika ada tamu, ketika ada sahabatnya, dikasihkan, sisanya untuk dia. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, sakil qaum akhiruhum syurban. Jadi pernah Rasulullah SAW melihat ada orang yang ngasih minuman orang lain, dikasih minum. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang ngasih minum ini, kapan minumnya? Kata Rasulullah, orang yang ngasih minum orang lain, maka dialah yang paling terakhir minumnya. Ini adab untuk mengutamakan orang lain dalam urusan manfaat dunia. Dan ini dikenal dalam istilah bahasa Arabnya dengan istilah al-ithar, mengutamakan kepentingan atau kebutuhan orang lain daripada pribadi. Ini sifat mulia, sifat yang bagus, mengutamakan kebutuhan orang lain daripada pribadinya. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain, itulah manusia terbaik. Ya. Dan memberi manfaat kepada orang lain itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dipunya. Kita beda-beda ya. Ada di antara kita yang banyak hartanya. Kalau ingin jadi orang yang paling baik, berikan manfaat kepada orang lain hartanya. Berderma. Ada orang nggak punya uang, tapi punya ilmu. Dermakan ilmu kepada orang lain, ajarkan kepada orang lain, berharap pahala dari Allah, maka dia menjadi manusia terbaik ketika dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ada orang tidak punya ilmu dan tidak punya uang, tidak punya harta, tapi punya tenaga. Berikan tenaga itu untuk kebutuhan orang lain, nolong orang, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Dia bisa menjadi manusia terbaik. Jadi untuk menjadi manusia terbaik banyak cara. Bahkan Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Manusia terbaik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Masya Allah. Ini guru-guru TPQ, TPA. Ini menjadi orang yang terbaik karena dia belajar Quran lalu mengajarkan kepada anak-anak yang lain.
Masih banyak. Paling tidak apa? Paling tidak kalau ada seorang laki-laki punya keluarga, maka kalau dia ingin menjadi manusia terbaik, berbuat baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Manusia terbaik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dulu. Jadi sebelum ngasih-ngasih orang lain, kasih keluarganya dulu. Sebelum berbuat baik kepada orang lain, berbuat baiklah kepada keluarga lebih dahulu. Karena keluarga lebih penting daripada orang lain. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak hanya mengatakan demikian, tidak hanya mengucapkan bahwasanya manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bisa memberi manfaat, tapi dia praktekkan. Beliau adalah orang yang terbaik, yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu dia. Makanya Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau ada saudara kita lapar, ya, langsung dia mengatakan, seandainya saya seperti dia, saya tidak akan rela, saya tidak akan suka, saya tidak nyaman, maka dia akan berbagi. Dia akan mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, orang kalau seperti demikian, ikhwan fillah azakumullah, dia pikir-pikir banyak. Berulang kali dia kalau akan mendolimi orang lain, dia mikir, kalau saya mendolimi dia, bagaimana kalau dia itu saya? Saya akan didolimi, saya tidak mau, maka saya tidak akan mendolimi orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah contoh, Rasulullah pernah ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah, berbaiat untuk beriman, berbaiat untuk taat dan patuh kepada Rasulullah, berbaiat membela Rasulullah, berbaiat tidak mencuri, tidak ghibah menggunjing. Cuman satu, dia minta izin, wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Minta izinnya berzina karena dia suka berzina. Maka Rasulullah tidak marah. Kalau kita mungkin terkejut, apa-apaan ini, kok berzina? Rasulullah tidak marah, langsung duduk. Rasulullah duduk, didudukkan pemuda ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, andaikan kamu punya ibu lalu berzina atau dizinai dengan orang lain, dizinai oleh orang lain, kira-kira bagaimana kamu? Rela? Dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah, dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang rela ibunya dizinai. Rasulullah bertanya lagi, kalau kamu punya anak perempuan dizinai oleh orang lain bagaimana? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak akan rela punya anak perempuan dizinai orang lain, dan di dunia ini tidak ada satupun orang yang rela anak perempuannya dizinai oleh orang lain. Lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau kamu punya bibi dizinai oleh orang lain? Sama jawabnya seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, demikianlah wanita yang kau zina itu, dia tidak akan rela, bapaknya tidak akan rela, kemudian adiknya, anaknya, laki-laki yang menaungi dia tidak akan rela. Artinya apa? Zina itu mudarat. Lalu kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di dada pemuda ini sambil mendoakan, ya Allah, selamatkan dia dari perzinahan, sucikan dosa-dosanya. Lalu sejak itulah sang pemuda itu tidak pernah terpikir untuk berzina. Mikir zina saja nggak pernah, apalagi berzina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah al-ithar, yaitu mengutamakan kebutuhan orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, laisal mu'minil ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i. Bukan seorang mukmin sejati kalau dia itu kenyang sementara tetangganya ada yang lapar. Jadi orang-orang kaya kalau bisa melihat tetangga sebelahnya, ada nggak yang lapar. Jangan sampai kemudian nikmat, tidur nyenyak karena kekenyangan, lalu di antara tetangganya ada yang tidak makan malam, ada yang kekurangan. Ini kezaliman buat mereka-mereka. Baik, kita skor setelah adzan dulu, lalu kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam.
Kita lanjutkan sedikit. Allah Subhanahu wa taala memuji sifat al-ithar, mengutamakan kebutuhan orang lain daripada pribadinya. Dan ini terdapat pada kaum Ansor. Tatkala mereka mengutamakan kepentingan orang-orang Muhajirin yang datang ke Madinah, mereka memberikan apapun yang mereka punya kepada orang-orang Muhajirin. Makanya mereka disebut Ansar. Di antara sebabnya adalah karena mereka menolong. Ansar, ya, dari kata nasir, penolong, menolong Rasulullah dan menolong para Muhajirin, menerima dengan baik dan memberikan apapun kebutuhan mereka. Dan ada sebuah ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 9, nanti boleh dicek kembali, ketika Allah menceritakan orang-orang Ansar yang gemar memberikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya dari kalangan Muhajirin. Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka orang-orang Ansar itu yaitu mendahulukan kepentingan saudaranya meskipun mereka sedang membutuhkan. Dan itu pahalanya lebih luar biasa daripada orang sedekah biasa. Kenapa demikian? Karena dia sedang merasa sayang kepada hartanya, eman bahasa kita, lalu dinafkahkan karena Allah. Ini menunjukkan keikhlasannya, tingkat tinggi seperti ini. Jadi antum punya barang ini antum senang sekali, tiba-tiba ada orang kesian, butuh pertolongan, antum kasihkan barang ini, maka pahalanya lebih besar daripada antum menginfakkan sesuatu yang antum tidak mencintainya biasa. Nah, ayat ini surat Al-Hasyr ayat 9 ini ada sabab nuzulnya, dan itu disebutkan oleh Imam Bukhari. Sebab nuzulnya ayat ini adalah suatu saat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki. Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Sebagian mengatakan orang ini adalah orang Muhajirin. Datang kepada Nabi yang sudah ada di Madinah saat itu. Lalu kemudian orang ini meminta pertolongan kepada Nabi karena dia sedang kesusahan, sedang kesulitan. Sebagian lagi mengatakan dia punya utang, kemudian minta bantuan kepada Nabi supaya bisa dilunasi. Lalu kemudian Rasulullah saat itu tidak punya apa-apa untuk membantu kesulitan
orang laki-laki ini Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang tidak punya apa-apa. Demikian Rasulullah kadang-kadang tidak punya apa-apa, kadang punya banyak. Makanya kemarin kita sebutkan ketika ada pertanyaan, Rasulullah itu kaya atau miskin? Ada yang mengatakan kaya, ada yang mengatakan miskin. Jawaban yang tepat adalah kadang-kadang dia kaya, kadang-kadang dia miskin, bahkan sangat miskin pernah. Ya, sampai 2 bulan berturut-turut tidak masak makanan. Yang dimakan hanya kurma, minumnya air. Tapi kadang-kadang Rasulullah mendapatkan harta yang melimpah, bagi-bagi emas pernah. Sampai dia itu menyisihkan bahan makanan pokok untuk kebutuhan keluarganya setahun, pernah, berarti kaya. Dan beliau di akhir kisah beliau sebelum wafat, peristiwa Haji Wada, beliau mengorbankan berapa ekor unta? 100 ekor unta. Ini kalau nggak kaya tidak mungkin. Jadi kondisi Rasulullah kadang begini, kadang begitu. Nah, si laki-laki ini meminta bantuan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sedang tidak punya apa-apa, maka kemudian Rasulullah SAW berusaha membantu tapi lewat orang lain. Ditawarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, ayo wahai sahabatku, siapa yang bisa menjamu orang laki-laki yang sedang susah ini? Siapa? Bantu. Paling tidak dijamulah malam ini. Maka kemudian ada seorang Ansor, orang Madinah asli, kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, saya siap menjamu tamumu tadi, wahai Rasulullah, saya siap. Kemudian si orang Ansor ini bergegas ke rumahnya, menemui istrinya. Dia tanya, wahai istriku, ada nggak jamuan untuk tamunya Rasulullah SAW yang sedang kita jamin malam ini? Kata istri orang Ansor ini, dia mengatakan, wahai suamiku, di rumah ini tidak ada makanan pun kecuali makanan pokok yang sudah saya siapkan untuk anak-anak kita. Makanan pokok kalau dahulu mungkin kurma, gandum dan semisal. Kemudian apa kata seorang Ansor ini kepada istrinya? Dia mengatakan, ya sudah, nanti jamulah tamu kita dan tamu Rasulullah ini dengan makanan tersebut. Lalu kalau anak-anak kita minta makanan, usahakan kamu buat anak-anak itu tidurkan. Kalau mereka kemudian tetap minta makanan, yang penting lalaikan mereka dari makanan. Bahkan nanti kalau betul-betul datang tamu itu, lampu-lampu di rumah matikan, kemudian buat suasana seperti kita ini sedang makan di rumah, di dalam. Jadi bagaimana caranya? Yang penting seolah-olah kita ini sedang makan di dalam, kemudian tamu juga makan di depan, sehingga tamu merasa, oh, tuan rumah juga makan, kita makan. Setelah itu selesai dijamu, kemudian anak-anak dibuat tidur, sehingga Pak anak tetap kelaparan. Kemudian selesai malam itu sampai pagi hari pulang tamu itu, kemudian datanglah si orang Ansor ini kepada Rasulullah SAW, diceritakan peristiwa malam itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma laila. Allah takjub terhadap perbuatan kalian berdua, wahai suami istri orang Ansor, terhadap apa yang kau lakukan kepada tamu kalian semalam. Kemudian turunlah ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansar itu adalah mengutamakan kebutuhan orang lain, sesamanya, meskipun mereka sendiri butuh. Ini contohnya. Meskipun dia butuh, meskipun anak istrinya butuh, tapi ada orang yang lebih butuh, kasih. Ini namanya ithar. Tapi ingat catatan yang terakhir, al-ithar, mengutamakan kebutuhan orang lain itu baik apabila ini urusan manfaat duniawiyah. Tapi kalau urusan yang bersifat ibadah, amal saleh, maka tidak boleh kita mendahulukan kepentingan orang lain, tapi justru kita disuruh untuk berlomba-lomba. Soft pertama, jangan mengatakan monggo silakan soft pertama, saya di belakang saja. Ini keliru. Karena ini masalah ibadah, amal saleh. Ada orang miskin datang susah, ya. Kemudian kita ada banyak orang,
lalu kita mengatakan, silakan kamu yang ngasih, saya enggak usah ngasih, saya libur. Jangan begitu. Justru kita berlomba, kita kasih duluan. Karena ini adalah termasuk perkara ibadah atau amal saleh. Gambarannya begini. Kalau kita punya air 1 botol ini, air 1 botol, ya, lalu diminta orang lain, kita kasih atau enggak? Nah, siapa yang bisa jawab? Kalau kita punya air sebotol, ada orang lain butuh, kita kasih enggak? Kalau jawabannya dikasih, enggak benar. Enggak usah dikasih juga enggak benar. Harus diperinci. Orang tersebut minta untuk apa? Kalau untuk minum, silakan. Ini urusan dunia. Kasih. Enggak apa-apa, saya kehausan, enggak apa-apa. Karena mementingkan urusan orang lain dalam urusan dunia, silakan kasih kalau untuk minum. Tapi kalau saya ini sedang batal wudhu, dia juga batal wudhu, jangan. Karena ini urusan ibadah. Kalau dalam urusan ibadah dan ketaatan, kita diperintahkan untuk saling berlomba-lomba. Saya butuh wudhu dengan air ini, dia butuh wudhu dengan air ini, saya tidak akan kasih. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan dan takwa. Ini bedanya. Jadi kalau kita punya air 1 botol, ada orang meminta untuk minum, kasih. Karena ini urusan manfaat dunia, kita disuruh mengutamakan kebutuhan orang lain. Tapi kalau dia minta untuk wudhu, saya juga pengen wudhu, saya nggak akan kasih. Kenapa? Karena ini urusan ketaatan, kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan ketakwaan. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.